Oke, selamat malam ubur-ubur. Shalom Kak. Ya, shalom. Shalom. Silakan. Saya mau tanya sama Kak Joseph. Kebetulan kan Kak Joseph yang Katolik. Itu, Tambahin volumenya ubur-ubur. Ah, iya saya mau tanya sama Kak Joseph. Kan Kak Joseph yang Katolik. mm-mm. Jadi di Katolik ini saya baru juga di Katolik. Yang jadi pertanyaan saya bingung kenapa uh, uh, istilahnya kalau di Katolik itu komuni ya Kak, yang terima anggur dan roti, kenapa jemaatnya hanya menerima roti saja, tidak menerima anggur? Kenapa hanya romonya saja yang menerima anggur, sedangkan jemaat lain hanya menerima roti? Sedangkan di Alkitab ditulis kalau kita ini semua menerima roti dan anggur, begitu Kak. Ya, Silakan sebentar. Joseph. Iya. Oke, saya bantu jawab. Ya, komuni itu sama dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah puncak perayaan atau puncak iman kekristenan. Komuni itu sendiri artinya bersekutu atau bersatu dengan Allah melalui komuni kudus. Ya, komuni dalam gereja Katolik, setahu saya ada di dalam Katekismus Gereja Katolik ya. Saya lupa itu nomor berapa. Tetapi umat diperkenankan untuk menerima dua rupa. Dua rupa di sini dalam bentuk roti maupun anggur. Tetapi juga diperkenankan jika contoh nih Kak, ada beberapa paroki yang mungkin kekurangan atau mungkin dananya terbatas ya, jadi diperbolehkan hanya menerima satu rupa saja, yaitu berupa hosti atau berupa rotinya saja. Tetapi biasanya kalau komuni pertama kita menerima dua rupa. Kemarin aku menerima dua rupa Kak. Kemarin itu aku dapat roti sama anggurnya. Jadi roti hostinya itu dicelupkan kepada piala anggur ya, langsung disantap. Nah itu salah satu contohnya. Itu ada ketentuan-ketentuannya Kak, dan itu diperbolehkan. Nah, kenapa hanya Romo dan Romo? Ya, kenapa hanya Romo aja? Nah, karena Romo itulah yang mempersembahkan ya kurban ekaristi. Makanya makanya wajib ya. Kalau bagi Romo itu wajib. Ya, yang wajib itu Romo. Kalau umat itu diperkenankan untuk menerima satu rupa saja, itu berbentuk hosti ya. Nah, itu hosti ya. Kalau dua rupa itu diperbolehkan kalau seandainya ya memang tersedia dan juga mampu gitu. Tapi kan kenyataannya gitu kan banyak ya Kak ya, banyak dalam satu gereja Katolik saja bahkan ada umat non paroki ikut ibadah, dan itu menambah jumlah umat ya. Contoh di gereja katedral, harusnya semisal contoh nampung di dalam gerejanya itu cuma 2.000, tapi yang datang itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Bayangin Kak, kalau itu berapa liter anggur ya. Itu membeludaknya aja seperti itu. Nah itu contohnya. Tapi ya itu dari penjelasan saya, umat diperkenankan untuk mengambil atau berpartisipasi dalam komuni itu dalam satu rupa saja, yaitu hosti ya. Kalau memang memungkinkan bisa dua rupa, tetapi tidak menjadi masalah seperti itu Pak. Tapi yang perlu dijadikan catatan itu hanya orang yang sudah dibaptis saja yang di dalam gereja Katolik yang mereka boleh menerima komuni kudus. Di luar itu mereka hanya menerima berkat dari imam saja, seperti itu. Gitu Kak ubur-ubur. Oh iya, sama satu lagi Kak, kenapa kalau misalnya ibadah itu seperti ada kayak bakar kemenyan gitu ya Kak? Itu mengartikan apa gitu Kak? Apa ada di Alkitab? Iya, itu ukupan ya, sama seperti di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab itu adalah wewangian ya, ukupan wewangian ya, dupa ya. Itu menyimbolkan kita lihat ya, saya bawa Alkitabnya dulu ya, dalilnya dulu dalam Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai 2 ya. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan ya, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Nah, dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4 pun ya dikatakan bahwa maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri di dekat mazbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Di atas mazbah emas di hadapan tahta itu, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa-doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi sebenarnya ya,
pembakaran ukupan wangian ini atau incense ya, yang digunakan dalam misa kudus itu merupakan simbol dari doa-doa yang naik ke hadapan tahta Allah. Itu ada di dalam Mazmur yang tadi saya bacakan dan di dalam kitab Wahyu. Nah, persembahan wewangian tersebut bahkan secara khusus diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk menghormati kehadirannya di dalam tabernakel atau kemah pertemuan dalam perjanjian lama. Di mana? Di dalam Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai 37 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ambillah wangi-wangian yakni getah damar, kulit lokan dan getah rasmala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semuanya ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni dan kudus." Ya, sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus dan sedikit daripadanya kau letakkanlah di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Haruslah itu maha kudus bagimu. Ya, jadi di dalam gereja Katolik hal itu ada simbolismenya ya, dan juga ada di dalam Alkitab ya, di dalam Mazmur tadi, Wahyu tadi ya, Mazmur pasal 141 ayat 1 sampai 2, Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai 4, lalu dalam Keluaran pasal 30 ayat 34 sampai 37. Seperti itu, Kak. Oh iya Kak, Ya, udah cukup, oke. bisa diterima Kak. Terima kasih, Ya. shalom. Terima kasih ubur-ubur. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.